Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Assalam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jalannya jalan kesehatan Pontianak. Dan kita sedang atau mau bicara tentang masalah kesehatan dengan tema yang sudah ditentukan panitia. Tema sebab-sebab kepuasan suami istri. Dan tak luput kita dekat dengan sungai Kapuas. Semoga kalian puas. Wah, subhanallah, materi ini ajibnya juga disampaikan pas hari Jumat. Ya, pas hari Jumat cocok dengan hadis Nabi SAW. Man iktasala yaumal jum'ah ghusl janabah thumma raha fi sa'atil ula ila akhiril hadis. Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah. Kata Syalbani rahimahullah ta'ala, di sini ada sunnah yang tersembunyi di sini. Sunnahnya, pagi hari sebelum Anda berangkat sholat Jumat, Anda bikin istri Anda juga mandi janabah. Nah, jadi habis kajian ini nanti dipraktekin. Nah, rahimakumullah jami'an, materi ini terus terang sebenarnya adalah materi daurah dan seminar. Sedangkan waktu yang diberikan untuk saya hanya 35 menit. Maka atau mungkin yang akan kami sampaikan amat sangat kurang waktunya sekali lagi. Dan materi ini materi daurah, materi yang panjang, materi yang bahkan banyak terjadi pada umat manusia. Nah, tapi kami katakan qaddarallah wa masya fa'al. Ya, sehingga kami hanya sampaikan ala kadar yang bisa kami sampaikan, perwakilan materi dari yang harus bisa tersampaikan 35 menit. Ya. Semoga bisa disampaikan di tempat yang lain menjadi seminar dan materi khusus. Rahimakumullah jami'an, perlu diketahui, perlu Anda sadari. Pertama, kita harus tahu kepuasan masing-masing pasangan kita. Wanita itu puas, sebenarnya puasnya mereka terkait dengan harta. Adapun laki-laki merasa puas dengan urusan yang dominan mereka harapkan adalah ranjang. Makanya tak heran wanita kalau sudah dipuaskan harta, dia tenang. Tapi kalau laki-laki yang dipuaskan adalah ranjang, dia gak terlalu puas dengan harta, tapi ranjang yang dia inginkan. Kalau wanita tidak memuaskan urusan kaum laki-laki, urusan ranjangnya, maka laki-laki tidak menutup kemungkinan akan mencari ranjang yang lain. Imma ranjang yang halal, imma ranjang yang haram. Nas'alullah al-afiyah. Maka demikianlah masing-masing pasangan harus tahu kewajibannya. Ya, bahkan banyak di antara wanita lebih suka suaminya cari ranjang yang haram daripada yang halal. Kenapa demikian? Kalau ranjangnya halal, bagi wanita dunianya akan terbagi. Waktunya terbagi, hartanya terbagi. Mending dapat istri yang haram. Sampai demikian sebagian wanita. Nas'alullah al-afiyah, ini semua yang perlu diperbaiki. Laki-laki juga demikian, untuk mendapatkan ranjang yang memuaskan dari kaum wanita, puaskan juga urusan, yaitu urusan dunia dia. Nah, ini apa? Allah ciptakan fitrahnya wanita demikian. Farahimanakumullah jami'an, sebelum kita masuk materi, pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan pada Anda dari diri Anda sendiri itu berpasang-pasangan. Dari diri Anda sendiri itu berpasang-pasangan. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, artinya Allah ciptakan Anda kaum laki-laki, diciptakan oleh Allah kaum wanita sebagai pasangan Anda. Keluar dari kategori ini, terong ketemu terong, ya, atau laki-laki ketemu laki-laki. Keluar dari asal hukum ayat ini, karena mereka nggak berpasang-pasangan. Dari diri Anda sendiri keluar dari sini juga demikian. Laki-laki menikahi wanita dari kaum jin. Karena jin kalau menampakkan diri, dia bisa disentuh. Bahkan wanitanya bisa hubungan intim dengan laki-laki dari kalangan manusia. Keluar dari sini juga diantaranya ada laki-laki suka dengan binatang. Ya, sebagian kaum wanita di Perancis mereka hubungan intim dengan anjing. Sebagian kaum pria hubungan intim dengan sapi. Lihat bokongnya sapi sudah terfitnah. Ini termasuk gangguan jiwa. Nah, makanya Allah ciptakan diri Anda sendiri. Adapun menikah dengan jin hukumnya khilaf. Ada yang membolehkan, seperti Syekh Muqbil membolehkan. Seperti Syekh Muhammad Al-Imam tidak memperbolehkan, karena jin berubah wujud. Jadi wanita cantik juga bisa, jadi wujud asli seperti hewan juga bisa. Nah, aslinya manusia dan manusia. Tapi sekali lagi, ini pendapat para ulama, perselisihan para ulama. Karena ada yang memperbolehkan. Ya, sebagian laki-laki takut poligami, akhirnya nikah sama jin, istri keduanya dari kalangan jin. Ya. Dan terjadi anaknya seperti manusia. Nah, makanya jin kalau nampak di hadapan Anda, mereka bisa dipegang, bisa disentuh. Ya. Bahkan bisa dipukul, bisa dibunuh. Karena mereka masuk alamnya kita. Dan Allah sebutkan di sini litaskunu ilaiha. Allah tidak sampaikan litaskunu ma'aha. Ternyata hikmahnya, kalau litaskunu ilaiha, Anda tujuannya nikah untuk apa? Litaskunu ilaiha, Anda tinggal dengan wanita satu atap, serumah dengan wanita ini disertai rasa cinta. Kalau Anda hanya tinggal litaskunu ma'aha, Anda tinggal satu atap dengan dia tapi nggak ada rasa cinta, fatilka buyutuhum khawiyah, maka rumah ini akan jadi rumah yang rontok, rumah yang ambruk. Kenapa? Nggak dibangun di atas rasa cinta. Ya, hanya hidup bersama. Makanya kalau ada satu rumah sudah menikah berapa lama, tapi cintanya mulai hilang, pupuk terus cintanya. Jangan sampai cinta itu pudar, hilang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara Anda mawaddah wa rahmah, saling mengasihi, saling mencinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian rahman rahimakumullah jami'an, perlu kita tadabburi ya, bahwasanya laki-laki suka dengan wanita itu adalah fitrah. Jadi sebaliknya, kalau ada laki-laki nggak suka dengan wanita, sukanya dengan laki-laki sama laki-laki, berarti keluar dari fitrah. Keluar dari fitrahnya. Ada laki-laki nggak kepingin menikah, pasti ada sesuatu. Imma jiwanya dia bermasalah, imma dia nggak bisa understanding, ya, nggak punya kekuatan untuk mendatangi istrinya. Ini yang perlu diperhatikan rahimanallah jami'an sebagai bahan tadabbur. Makanya Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk mendatangi pasangannya, maka apa? Cepat-cepat menikah. Disebutkan di sini apa? Falyatazawwaj. Huruf fa dalam bahasa Arab apa? Yufidu sur'ah. Cepat-cepat menikah. Jangan ditunda.
Apalagi di zaman sekarang. Di zaman Nabi SAW, orang yang berzina di zaman Nabi pakai hijab. Dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, imannya mereka kuat. Di zaman kita, wanita menampakkan diri berpakaian tapi telanjang, dunia nyata, dunia maya mendatangi kita. Sedangkan iman kita nggak seperti iman sahabat. Makanya cepat menikah. Kenapa? Aghaddu lil basar, karena lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Kenapa? Karena mata dan kemaluan kaitannya sangat erat. Ya, mata dan kemaluan kaitannya sangat erat. Ya, maka barang siapa nggak mampu untuk menikah, hendaknya dia apa? Puasa, karena puasa sebagai tameng atau benteng bagi diri dia. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi sebagaimana datang dari hadis Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, sahih hasan gharib dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala. Di zaman sekarang, ya, zaman yang fitnah sangat dahsyat, fitnah wanita. Makanya Nabi bersabda, innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Sesungguhnya wanita kalau mendatangi Anda, berhadapan dengan Anda, dia datang kepada Anda, surahnya seperti surahnya, gambarannya setan. Kalau salah satu dari Anda melihat wanita dan Anda takjub dengan wanita ini, maka cepat datangi istri Anda. Sesungguhnya pada istri Anda seperti apa yang Anda lihat dari wanita yang Anda lihat tadi, yaitu di antaranya ar-rabakh atau tasallub fid dzakar, yaitu zakarnya menjadi lemah, loyo. Seperti disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, al-bi'r idza lam tunzah ma'uhu dhahaba ma'uhu. Sumur kalau jarang diambil airnya, sumbernya akan hilang. Ini ada sawah, ada sumur di sawah. Pemilik sumur ini pelit, bakhil. Ada orang numpang mau ngambil air sumur, dilarang. Sehingga sumur ini nggak diambil-ambil. Akhirnya sumbernya akan macet. Sama, seorang lelaki, kalau sumurnya, produksinya, spermanya nggak dibuang-buang, maka sumbernya akan berhenti, produksinya berhenti. Ini tadabbur para ulama. Makanya tetap urusan agama, urusan dunia di tengah-tengah. Khairul amri awsatuha, bainal ghali wal jafi, bainal ifrad wa tafrid. Sebaik-baik perkara di tengah, antara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Urusan agama, urusan dunia. Urusan makan aja Nabi SAW menyebutkan makan diantaranya sunnahnya makan pakai 3 jari. Nggak harus makan kurma. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin juga demikian, makan nasi. Kalau nggak bisa pakai 3 jari, bisa dibantu jari manis. Ya, jari manis. Nah, 3 jari menunjukkan di tengah-tengah. Antara ekstrem kanan makan pakai 5 jari, orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri makan 1 jari 2 jari, seperti orang raja dan orang-orang yang sombong. Coba Nabi mengajarkan makan pakai 3 jari. Itu contoh. Sebaik-baik perkara di tengah, semua hal. Fa ini rahimanarahimakumullah, jami'an yang perlu diperhatikan sebagai bahan tadabbur kita semua. Dan perlu diperhatikan aktivitas Anda mendatangi istri Anda. Juga istri melayani suami ada padanya pahala. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dan riwayat Imam Muslim, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Ya, dan pada kemaluan Anda itu ada padanya sedekah. Coba dihitung sedekah. Anda mendatangi pasangan Anda, jangan jadikan hanya rutinitas, tapi jadikan sedekah. Tapi untuk orang yang ingin promil, jangan jadikan rutinitas harus dihitung setiap hari. Hubungan intim, gak harus. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antaranya hubungan intim yang terbaik adalah hubungan intim ketika syahwat Anda meledak-ledak. Karena saat itu sperma Anda sedang numpuk, sedang panas-panasnya sperma Anda, butuh untuk dikeluarkan sebagai indikator saatnya Anda hubungan intim yang terbaik. Nah, kalau laki-laki di sini Allah jadikan fitrahnya laki-laki demikian.
Ketika apa? Ketika sperma numpuk dan dilampiaskan, maka saat itu syahwat betul-betul maksimal. Anda datangi istri Anda dalam durasi yang panjang. Juga permisi akrakumullah, kita bicara di masjid tapi namanya ilmu. Innallaha la yastahi minal haq. Ya, Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq, maka sampaikan. Durasi panjang, juga ukurannya juga beda. Ya, kepuasan juga beda. Ini yang paling maksimal. Dan ini Allah ciptakan fitrahnya bagi laki-laki. Laki-laki enggak akan bisa mendatangi istrinya kalau milik dia letoy. Enggak bisa understanding. Gimana mau datangin istrinya? Kalau istrinya kapan saja mau didatangi, silahkan. Dia nggak perlu tegangan tinggi seperti Anda. Dia siap didatangi kapan saja. Ini bedanya. Ya, kalau suami nggak ada tegangan, nggak akan bisa mendatangi istrinya. Ya, nggak bisa tegak, nggak akan bisa. Tapi kalau wanita didatangin kapan saja, mau mood atau nggak mood, selera nggak selera, syahwat naik apa nggak naik, dia siap melayani Anda kapan saja. Inilah wanita. Ya, nggak sama dengan Anda. Makanya wanita jangan sampai menolak ajakan suami. Anda dalam keadaan sedang selera sama suami, nggak selera sama suami, ngambek sama suami apa enggak, tetap layani suami Anda. Aisyah ketika bertengkar dengan Rasulullah SAW, kita contoh kehidupan Nabi SAW. Aisyah sampai bertengkar, teriak-teriak sampai suara Aisyah keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bertengkar dengan siapa? Dengan suaminya sendiri, Rasulullah SAW. Nah, ketika bertengkar, Rasulullah tidak menjawab amarah Aisyah dengan mengatakan, ya Aisyah, kamu nggak tahu ya aku penutup para nabi para rasul. Ya Aisyah, kamu nggak tahu ya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya Aisyah, kamu nggak tahu ya aku pemimpin, aku nanti yang pertama kali masuk surga. Ya Aisyah, kamu nggak tahu ya aku sudah dijamin masuk surga. Ya Aisyah, kamu nggak tahu aku usia sudah sekian, kamu baru usia sekian. Rasulullah nggak bilang demikian. Ketika istrinya marah-marah, teriak-teriak. Ini koreksi untuk kita semua sebagai kaum lelaki. Nah, laki-laki harus lebih sabar daripada istrinya. Porsi sabarnya harus lebih. Nah, makanya dada laki-laki siap menerima ya lebih dari satu istri. Tapi wanita cukup menampung satu suami. Makanya ada poligami, nggak ada poliandri. Ya, kalau ada poliandri, anak akan kacau. Nasabnya kepada siapa? Suaminya 4. Ini anak siapa? Sedangkan kalau suami 1, istri 4, jelas bapaknya. Coba fitrah yang Allah ciptakan. Wah, inilah juga tingkah laku testosteron. Dia nggak puas dengan satu istri. Dia merasa dengan istri yang banyak. Beda dengan estrogen, progesteron. Ya, dia puas cukup setia dengan satu suami. Ini fitrah yang dijadikan kepada mereka. Warahmatullahi, kaum wanita kalau diajak suaminya jangan pernah nolak. Nabi SAW diperhatikan di sini ketika Aisyah marah, Nabi nggak mengatakan aku adalah suami kamu, aku adalah penutup para nabi. Ya, tidak demikian. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, kalau kau masih tetap marah, ayo kita jadikan hakim di antara kita. Ini Rasulullah. Kita jadikan hakim di antara kita, biar selesai urusan. Padahal dari kalangan manusia, siapa hakim di atas Rasulullah dari manusia ini? Ya, saking rendah hatinya Rasulullah menawarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah, siapa kau jadikan hakim? As-Siddiq, bapak kamu jadi hakim. Kemudian kata Aisyah, silakan jadikan bapakku sebagai hakim, tapi ceritakan sebenar-benarnya kisah kronologi pertengkaran kita. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar suara Aisyah sudah terdengar di luar rumah, Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah Rasulullah SAW, rumah Aisyah radhiyallahu anha, langsung mengangkat tangannya. Siapa yang dicari? Putrinya, bukan Rasulullah. Gak nunggu penjelasan dari mereka berdua, langsung angkat tangannya mau mukul Aisyah.
Dan Aisyah sembunyi. Kira-kira sembunyi di mana? Di kamar mandi? Di bawah kolong? Di dapur? Atau keluar rumah? Sembunyi di mana kira-kira? Sembunyi di balik punggung Rasulullah. Ketika Abu Bakar marah mau mukul Aisyah, Rasulullah, ketika Abu Bakar kanan, Rasulullah ke kanan. Ketika Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Ya, gitu terus sampai akhirnya Rasulullah menoleh ke belakang melihat Aisyah. Ya Aisyah, hakim sebenarnya aku apa bapak kamu nih? Kemudian Abu Bakar marah keluar rumah. Gak lama kemudian Abu Bakar balik lagi, ingin melihat kondisi keduanya. Masuk rumah Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha sudah didapati kedua rambut orang ini, Rasulullah dan Aisyah, rambutnya sudah basah sambil makan anggur. Apa kata Abu Bakar? Kalian begini ya, kalau tengkar panggil saya, kalau enak-enak makan anggur nggak panggil saya. Coba bisa nggak antum kalau lagi marah bikin rambut istri antum basah? Nah, ini rahimanarahmatullah jami'an, kehidupan atau rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab kepuasan suami istri, ya, sebab-sebab kepuasan suami istri ini faktornya banyak. Dan sebab-sebab hilangnya kepuasan mereka juga banyak. Sebab hilangnya kepuasan mereka bisa jadi sebab faktor dari luar. Imma faktornya medis atau non medis. Medis nanti akan kita sebutkan. Non medis misalkan dia kena sihir. Ya, mantan wanita ini nyihir wanita ini sehingga apa? Gak punya syahwat misalnya, atau sebaliknya dari laki-laki. Ada juga diantaranya faktor dari luar yang berdampak, diantaranya apa? Bisa faktor dari luar itu bisa makanan, ini faktor terbesarnya. Bisa aroma, bau-bauan, ya. Subhanallah, istrinya habis masak ngelayani suami, masih bau bawang, masih bau ikan asin, ngelayani suami. Ini perlu diperhatiin. Kemudian bisa udara, hawa yang panas kadang bikin mereka nggak nyaman. Nah, juga diantaranya apa? Keributan, kegaduhan. Ya, lagi proses apa? Ritual suami istri, dengar suara anak dari lantai bawah. Abi, Ome, buyar dah konsentrasinya. Nah, juga bisa diantaranya apa? Tempat, memungkinkan apa enggak? Juga waktu, perlu dipilih waktu. Makanya disebutkan tadi mayoritasnya malam. Barang siapa wanita ini diajak di atas ranjangnya oleh suaminya dan dia menolak, enggan untuk melayani, kemudian dia marah, tidur dalam keadaan marah. Coba, di malam hari seringnya terjadi. Karena waktu yang terbaik diantaranya malam hari. Juga diantaranya ba'dal fajr, pagi, termasuk apalagi hari Jumat. Nah, sudah habis, belum selesai nih. Kita masih ngomong masalah agamanya, belum masalah medisnya. Ya. Kemudian ada faktor dari dalam. Yang dominan adalah masalah faktor dari luar tadi, makanan. Nanti akan kita kupas tersendiri. Dari makanan bikin pembuluh darah sempit. Ya, faktor dari luar juga bisa jadi karena trauma pada panggul, habis jatuh panggulnya kena, sarafnya kena, pembuluh darah kena. Kemudian tulang punggung, di dalam tulang punggung, ya, itu nanti ada saraf-saraf yang mensarafi alat vital, itu ada yang kejepit sama alat vital juga bermasalah. Ya, juga diantaranya faktor dari luar gara-gara darah ini nanti akan menyebabkan pembuluh darah jadi sempit, pembuluh darah mengecil, darah jadi pekat, kental, mempengaruhi apa? Kepuasan ranjang mereka. Nah, ini sekilas, nanti sisa waktu kita dalami dari sisi dunia kesehatannya. Kemudian faktor diantaranya faktor dari dalam. Diantaranya apa? Marah, dendam, jengkel sama suami, ya. Kemudian ngambek, ya, antara pasangan suami istri, ini yang efek, ya, membuat apa? Tak nyaman. Kecuali kalau ngambek, dendam ditundukkan, udah kalahin aja. Yang penting saya beribadah kepada Allah. Ya, melayani suami nggak harus Anda dalam keadaan riang gembira, nggak harus dalam keadaan Anda harus mood nggak mood, sedih apa enggak, layani suami Anda.
Ya, Nabi nggak pernah mengajarkan untuk melayani suami Anda harus dalam keadaan mood sama suami, nggak. Ya, jadikan ini pintu ibadah kepada Allah. Mood nggak mood, silahkan. Kalau suami mau didatangin istrinya dalam keadaan dia nggak mood, sampaikan kepada suaminya, Mas, silakan kau apakan diriku, Mas. Ya, tapi permisi Mas, aku lagi nggak mood Mas. Tapi ku pasrahkan diriku untukmu. Masya Allah. Udah, kenapa? Karena wanita terangsang nggak terangsang, mood nggak mood, dia siap didatangi. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau lagi stres, betul-betul nggak mood, istrinya lagi kepingin banget, tapi suaminya nggak bisa. Udah betul-betul nggak bisa. Nah, makanya ini termasuk masalah psikis juga perlu diperhatikan. Juga demikian, kalau lagi pas ritual suami istri sedang melakukan ritual rutin mereka di atas ranjang, sedang asik-asiknya, jangan dialihkan konsentrasinya. Ya, lagi enak-enaknya, lagi katakan ada foreplay, ulama khilaf hukumnya foreplay. Ya, apa? Ada 3 pendapat. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan bukan sunnah, ada mengatakan walaupun bukan sunnah tapi itu perkara yang dianjurkan. Ya, sebutnya sebagai, adapun Ibnul Hajj, Ibnul Qayyim, ya, An-Nawawi mengatakan sunnah. Ada pun yang lainnya mengatakan bukan sunnah. Kenapa? Dengan foreplay didapatkan hikmah. Apa diantaranya? Keluarnya cairan. Untuk apa? Wanita keluar cairan dari kelenjar Bartolininya untuk melumasi alat vital dia. Laki-laki keluar cairan dari kelenjar prostatnya untuk melapisi cairannya, untuk melindungi spermanya. Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Betul-betul sempurna. Ya, betul-betul sempurna. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahmakumullah jami'an. Wanita juga demikian, kalau lagi enggak mood, silakan Mas, kau apakan diriku. Aku lakukan ini karena apa? Karena Allah, taatku kepadamu. Aku ingin jadi orang yang bermanfaat untuk suami. Silahkan. Tapi mohon maaf, saya mungkin enggak sehot biasanya. Ya. Oh, tak mengapa, yang penting layani suami Anda. Jangan sampai suami Anda ditolak. Ya, kecuali alasan udzur syar'i, haid, nifas, atau dia dalam keadaan sakit. Ada udzur syar'i. Ya, ada udzur syar'i. Fa ini rahimakumullah jami'an yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang bikin masalah kepuasan suami istri terhalang bisa jadi karena apa? Dosa suami atau dosa istri atau dosa kedua-duanya. Ya, dosa dua-duanya. Ini mempengaruhi kepuasan mereka, keharmonisan mereka. Suami atau istri sedang ghibah di luar rumah, sampai rumah tiba-tiba ada masalah rumah tangga. Ya, bahkan masalah kepuasan berdampak. Makanya jaga mata kita, jaga lisan kita, ya, semuanya apa? Dari hal dosa-dosa. Kemudian alhamdulillah warahmatullah jami'an, juga kalau kita perhatikan sekarang, karena waktu sangat sempit untuk pembahasan sisi agama, ya, kita mungkin batasi, ya, kita ingin selingi masalah dunia. Pertama disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad tentang yaitu adab al-jima', adab hubungan intim. Ya, disebutkan panjang lebar. Kalau kajian ini kita kupas bisa menjadi 8 kali pertemuan. Ya, tapi karena antum yang menentukan tema ini hanya dikasih waktu 35 menit, ya sudah ala kadarnya. Nah, fa subhanallah, pertama untuk mendapatkan kepuasan, bangun apa? Psikis. Ya, bangun psikis dan lakukan apa? Pemanasan. Dengan apa? Contohnya foreplay. Ya, foreplay. Foreplay jangan diartikan apa? Main 4 istri, bukan. Foreplay di sini maksudnya apa? Pemanasan, muda'abah, bermain-main dahulu. Ada. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama panjang lebar. Fa ini anjuran untuk mendapatkan kepuasan. Itu penting.
Kemudian rahimakumullah, ini kepuasan psikis perlu dibangun. Kita nggak usah ngomong herbal terus, ada yang perlu kita bahas. Ini psikis perlu dibangun. Ya. Kemudian kalau ada masalah non medis, ima dia kesurupan atau kena sihir, tentunya dibantu ruqyah. Atau bisa ada wanita atau istri, laki atau wanita ini kadang-kadang nggak punya syahwat, bisa karena kena ain. Ainnya siapa? Bisa jadi ainnya pasangan sendiri. Makanya kalau wanita melihat suaminya, yang wanita ini matanya sebelumnya terjaga, ketika sudah menikah dia melihat suaminya tanpa pakaian sehelai pun. Sebaliknya si suami ketika bujangan gak pernah melihat wanita berpakaian tapi telanjang, dia menundukkan pandangannya. Gak pernah dia berkhianat. Ketika dia berduaan dengan Allah, tetap menundukkan pandangannya di dunia maya. Ketika lewat pandangan yang haram, di skip. Ketika dia nikah, dia melihat wanita yang halal di hadapan dia tanpa pakaian sehelai pun. Dari rambutnya, kulitnya yang halus, pipinya yang tirus, matanya yang belok, ya, hidungnya yang mancung, sampai lihat permisi payudaranya, sampai lihat permisi, lihat dalemannya semua. Kadang ada di antara kita lupa mendoakan keberkahan untuk pasangan kita. Jangan lupa, dari awal nikah sampai detik ini gak ada yang doakan pasangannya, ya Allah barakallahu fiki, cantik banget kamu. Kenapa? Khawatir istri Anda kena ain, gara-gara mata jahat Anda sendiri, wahai suami. Sebaliknya istri juga demikian. Nah, sampaikan. Makanya diantaranya doa setelah mereka akad nikah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan keberkahan. Ya, Anda juga demikian. Doakan keberkahan melihat tubuh dia yang sangat indah. Doakan keberkahan. Itu penting. Karena Nabi sudah bersabda, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku meninggal setelah qada dan takdir dari Allah gara-gara ain, mata jahat. Termasuk banyak juga wanita sakit juga bisa gara-gara suaminya sendiri dan sebaliknya. Makanya banyak-banyak apa? Basahi bibir kita dengan zikir, termasuk doa keberkahan untuk yang kita lihat karena kita takjub dengan mereka. Dari benda mati atau makhluk hidup. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga diantaranya kita perhatikan dari sisi medis, yang terberat adalah urusan diantaranya urusan makanan. Ini penting sekali. Dari luar faktornya makanan sering kita bahas, ya, karena mayoritas penyakit terkait dengan makanan. Banyak di antara manusia, ya, usia 30 sampai 39 tahun dia mengalami ejakulasi dini sekitar 47%. Usia 40 sampai 49 tahun, ya, mengalami ejakulasi dini sekitar 42%. Usia 50 sampai 59 dikalkulasi yang mengalami ejakulasi dini 84%. Usia 60 sampai 69 yang mengalami ejakulasi dini 77%. Usia 70 tahun ke atas yang mengalami ejakulasi dini 90%. Ya, ini urusan ranjang yang mengecewakan dari suami, bisa diantaranya apa? Dha'ful intisab, nggak bisa tegang. Kemudian suratul qadhaf, apa? Ejakulasi dini, editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Ya. Baru permisi 3 detik, 5 detik sudah muntah, ya terus. Ya. Ini berarti ejakulasi dini. Fa subhanallah, kemudian di antaranya ada yang dikatakan mengalami disfungsi ereksi. 3 bulan sama sekali nggak bisa berdiri, sudah disfungsi ereksi. Kalau standarnya ejakulasi dini 3 detik, 5 detik sudah muntah, ejakulasi dini, editansil. Baru buka baju pasangannya, udah muntah dulu, padahal belum ngapa-ngapain. Dan ini terjadi. Faktornya banyak. Bisa stres, bisa kelelahan, bisa karena pembuluh darah dia yang bermasalah, dan darahnya sendiri yang bermasalah. Nah, termasuk wanita juga sebaliknya demikian.
Ya, masalahnya hampir sama. Yang lebih diperhatikan adalah kaum lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian, 1 orang dari 5 orang mereka mengalami disfungsi ereksi. 1 dari 5 mengalami disfungsi ereksi. Makanya angkanya sangat tinggi. Ya, angkanya sangat tinggi. Kemudian rahimakumullah jami'an, di antaranya etiologi yang berpengaruh terhadap urusan kepuasan di atas ranjang, 80%-nya urusannya pembuluh darah. Makanya hati-hati. Sekarang Anda kebanyakan konsumsi lemak, mengandung LDL tinggi. LDL tinggi bikin plak di pembuluh darah. Anda sering konsumsi tepung-tepungan, trigliseridnya tinggi. Trigliserid tinggi menyebabkan apa? Pembuluh darah jadi kaku, gak elastis lagi. Kemudian Anda konsumsi makanan-makanan yang banyak manis-manis, ya, pekat-pekat, bikin darah kental. Sudah pembuluh darahnya ada plak, jadi sempit. Kemudian gara-gara trigliserid jadi kaku, ditambah darahnya sendiri kental, pekat, hitam. Maka jantung membutuhkan dorongan lebih kuat, potensi timbul darah tinggi. Anda kondisi seperti ini, minum herbal atau obat-obat kimia untuk naikkan syahwat Anda, maka potensi jantung Anda akan bermasalah. Makanya gak sembarangan minum obat herbal, gak sembarangan minum obat kuat, pil biru dan lain sebagainya. Lihat diri Anda. Makanya jadikan makanan Anda obat bagi Anda. Gak harus Anda jadikan obat Anda ada di pasaran untuk Anda konsumsi penuh dengan efek samping. Ketika darah kental, pembuluh darah sempit, didorong oleh jantung dengan kuat ketika syahwat meningkat, ya, maka saat itu darah yang didorong ke alat vital laki atau wanita gak maksimal. Makanya dokter-dokter pembuluh darah mereka melakukan pemeriksaan dengan angiografi, dengan kontras barium disuntikkan di pembuluh darahnya, kemudian dilakukan angiografi, dilihat pembuluh darahnya yang memancar ke alat vitalnya seperti apa, kecil apa besar, berapa kekuatannya. Nah, kadang juga ada pemeriksaan Doppler sonografi. Ya, alhasil pemeriksaan ini menunjukkan apa? Asupan darah ke alat vital kurang. Ima ada sumbatan, ima penyempitan pembuluh darah, ima darahnya memang kental banget. Ini semua kembali kepada apa? Makanan. Ya, makanan mempengaruhi pembuluh darah plus darahnya, plus mempengaruhi apa? Kelenjar pituitari, hormon yang dia dikenal sebagai master of gland. Ya, rajanya hormon, kelenjar pituitari ini. Dia akan mempengaruhi kelenjar testosteron, estrogen, progesteron, ya, LH, FSH, semua dipengaruhi sama ini. Maka apa? Ngefek juga pada kondisi kesuburan dia, laki atau wanita. Ya, laki-laki terkait dengan apa? Kesuburan dia. Sperma sampai ada azoosperma, nggak ada sperma sama sekali. Ada spermanya terlalu encer. Kalau Anda hubungan intim terlalu sering, ya, sperma Anda akan encer. Tapi kalau Anda hubungan intim ketika syahwat sedang naik-naiknya, saat itu sperma sedang kental-kentalnya, bagus untuk promilnya seperti ini. Nah, makanya disebutkan Nabi ketika ditanya orang Yahudi, bagaimana air mani laki dan perempuan, disebutkan Nabi, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki itu kental, warnanya putih. Kental, putih. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma'in dafiq. Airnya juga harus memancar. Kalau pancarannya lemah, berarti juga pengaruh. Warnanya nggak putih, merah, ke kuning-kuningan banget atau abu-abu, berarti nggak beres. Encer, berarti nggak beres. Nggak memancar, berarti nggak beres. Nah, fa'inu rahimahumullah, jangan perlu ditadabburi. Makanya makanan yang penting. Ya, makanan Anda pengaruh dengan kualitas ranjang Anda. Disebutkan terkait dengan pembuluh darah 80%. Makanya dokter-dokter yang mereka biasa melakukan bedah pada pembuluh darah, terapi mereka di masa silam, pembuluh darah di alat vital dirobek, dibersihkan.
Kalau zaman sekarang mereka pakai alat seperti selang dipasang spiral di penisnya, di alat vitalnya, permisi akramakumullah, dimasukkan ke dalam pembuluh darah sampai penisnya dipasang seperti spiral, ditembak, jedak, langsung pembuluh darahnya buka. Nah, wah ini cara kedokteran modern zaman sekarang. Nah, intinya kalau nggak perlu operasi seperti ini, bikin pembuluh darah Anda nggak ada plak, bersih. Pembuluh darah Anda nggak kaku. Karena faktor usia, ya memang wajar, memang sudah usia. Tapi ini usia parubaya, ejakulasi dini. Ya. Makanya apa? Bikin pembuluh darah yang Anda encer. Ya. Pada kaum laki-laki masalahnya apa? Sperma encer. Kemudian azosperma, nggak ada sperma. Kemudian ejakulasi dini, disfungsi ereksi, nggak bisa tegang-tegang. Ya, ini masalahnya laki-laki. Kalau masalahnya perempuan banyak. Ada dinding rahim tebal, dinding rahim tipis. Ada di antaranya juga di antaranya mandul, ya. Juga ada di antaranya kista, miom, ya. Juga ada di antaranya banyak sekali juga kasusnya. Ini kalau kita lihat faktor dari luar terbesar makanan. Kemudian juga tadi disebutkan karena trauma, habis jatuh. Naudzubillah, ada masalah pada tulang punggung dan ada masalah trauma pada panggul. Ini berpengaruh. Ya, juga di antaranya pos operasi, pos bedah. Juga di antaranya ada yang trauma terkait dengan urusan keperkasaan laki-laki dan urusan kekuatan wanita di atas ranjang. Juga di antaranya ada penyakit-penyakit kronik, seperti ada masalah gagal ginjal, ada masalah kencing manis. Orang yang kencing manis rata-rata sudah nggak bisa tegang. Ya, kalau sudah punya kencing manis, masalah ginjal, nggak usah bilang ke istri aku mau poligami. Satu aja didolimi, mau dolimin yang lain. Karena di antara salah satu syarat dari 6 syarat poligami, apa salah satunya? Kuwatul jinsiyah. Dia kuat mendatangi istrinya dan istri-istrinya. Ya, sudah satu nggak bisa tegang, satu ejakulasi dini, ya, wah ini perlu diobatin dulu. Makanya kencing manis merusak saraf. Pintu penyakit diantaranya kencing manis. Kalau sudah kemudian kencing manis, pintu penyakit banyak yang terbuka. Makanya perbaiki pola makan Anda. Sebagian profesor mengatakan kencing manis sebenarnya bukan penyakit turunan. Kencing manis karena lifestyle Anda dan pola makan Anda. Jangan salahkan bapak, ibu Anda, kakek, nenek Anda. Andalah sendiri yang menyebabkan kencing manis. Nah, ini perlu ditadaburi. Ginjal juga demikian. Kenapa orang sedih syahwatnya lemah? Kenapa orang gagal ginjal syahwatnya lemah? Ginjal ini layaknya busi bagi kendaraan bermotor. Busi ini memberikan api kepada karburator dan bensinnya. Busi ini atau ginjal memberikan api kepada jantung plus pembuluh darahnya. Kalau busi ini apinya lemah, maka api ini akan menyebabkan peredaran darah, hentakan dari jantung untuk nyebarin darah jadi lemah. Ke kepala jadi lemah, timbul keliengan. Ya, mata kabur, telinga berdenging, semua ekstremitas gemetar. Juga alat vital nggak bisa digerakkan. Kenapa? Apinya lemah. Makanya kalau Anda perhatikan, diajari konsep. Berarti apa? Herbal untuk menguatkan syahwat suami dan istri. Cari herbal untuk menghidupkan api pada ginjal. Anda lihat rata-rata herbal untuk ini sifatnya panas. Contoh, katakan misalkan ya tapak liman, purwoceng, habatus sauda, madu, kurma, jahe, kusul hindi, ya misalkan cabai Jawa. Anda perhatikan, semua sifatnya rata-rata panas. Ya, semua rata-rata sifatnya panas nih kalau Anda perhatikan. Ini nih diajari konsep. Ya, konsepnya berarti apa? Terkait pembuluh darah, bikin darah Anda encer. Bikin pembuluh darah Anda enggak sempit. Perhatikan makanan Anda. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia hendaklah lihat makanan yang dia makan. Ya, Nabi SAW bisa mendatangi istrinya. 9 istrinya satu malam bisa didatangi Nabi. Nabi Sulaiman bisa mendatangi istrinya semalam 100 istri.
Antum satu istri berapa kali? Nah, tadabburi rahimakumullah. Para nabi, ya, Nabi SAW tetap menjaga makanan, jaga istirahat, jaga aktivitasnya dia. Ini Nabi SAW. Juga diantaranya tadi masalah psikis juga sangat pengaruh. Masalah psikis juga sangat pengaruh. Masalah usia, ya, juga dislipidemia, banyak lemak di dalam pembuluh darah. Kita sebutkan tadi LDL dan triglycerid pengaruh, hipertensi pengaruh, diabetes juga pengaruh. Yang ajib juga, rokok pengaruh. Rokok, orang kalau ngerokok nampaknya jantan di dunia nyata. Jantan dengan ngerokok keren, ternyata di atas ranjang dia jadi orang yang lemah. Ya, diteliti oleh dokter-dokter seperti TKV, diteliti pembuluh darah para perokok itu rata-rata rusak. Darahnya hitam, mengkerut pembuluh darahnya. Paru-parunya juga demikian, menghirup oksigen. Untuk bisa ereksi butuh oksigen. Kepuasan di atas ranjang butuh oksigen. Ini paru-paru rusak, jantung rusak, pembuluh darah rusak, ginjal rusak. Subhanallah, jantan di luar tapi di atas ranjang jadi laki-laki yang lemah. Makanya ditulis di bungkus rokok, awas rokok membunuhmu, awas rokok bikin impotensi, awas rokok bikin keguguran, awas rokok bikin kanker, awas rokok bikin darah tinggi, awas rokok bikin kanker mulut, awas rokok, banyak sekali. Agama nggak mungkin mengizinkan sesuatu yang akan menimbulkan bahaya pada umat Islam. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian diantaranya lifestyle dia yang jarang gerak. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Makanya disebutkan oleh Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah. Ya. Beliau sebutkan ketika terkait dengan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Karena Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Kata para ulama, di sini ada sepertiga kaidah ilmu kedokteran di sini. Kata Imam Zurnuji, kalau Anda kebanyakan minum, Anda kebanyakan dingin, Anda akan menjadi pemalas. Juga disebutkan Abu Lusan al-Baghdadi, Anda akan menjadi orang yang lemah syahwat. Kenapa? Kita tertimbun oleh air yang sifatnya dingin, rasanya hambar. Akhirnya apa? Tubuh kita dominan dingin, ginjal ikut dingin, api-api pada tubuh ikut lemah. Jadinya apa? Syahwat ikut lemah. Ya, makanya penting makanan sangat perlu diperhatikan. Nah, fa ini rahimanakumullah jami'an. Kemudian terkait dengan skenario masalah penetrasi, ejakulasi apa enggak, itu terkait dengan asupan pembuluh darah arteri dari jantung langsung. Ada pun skenario tentang ereksi, disfungsi ereksi. Kalau tadi apa? Ejakulasi dini apa enggak terkait dengan pembuluh darah arteri. Kalau disfungsi ereksi terkait dengan support dari apa? Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena. Wah, pembahasan terus terang masih sangat panjang, ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada orang yang enggak puas di atas ranjang, ya, untuk mengetahui dia masuk stadium 1, 2, 3, 4, 5, ya. Belum kita kupas, semoga bisa kita bahas di lain kesempatan. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika istri sedang hamil, kemudian menolak ajakan suami karena khawatir akan berdampak pada janin, apakah hal ini berdosa? Nah, suami menolak ranjang, Istrinya lagi hamil. Nah, termasuk udzur syar'i, apalagi ketika kehamilan pertama, trimester pertama, ketika betul-betul diantaranya embrio nancap di dinding rahim belum kuat. Kenapa? Karena ketika ada seperti rangsangan atau orgasme antara suami istri ketika hubungan intim,
tubuh istri akan mengeluarkan oksitosin alami dalam tubuhnya. Oksitosin ini bahaya untuk kondisi apa? Si ibu hamil, apalagi trimester pertama. Kalau trimester pertama, apalagi kondisi si wanita dalam kondisi lemah, punya riwayat dinding rahim tipis, punya riwayat keguguran, maka wanita ini jangan sering diajak jalan, naik motor, naik turun tangga, kerja berat plus hubungan intim. Jangan terlalu sering, kurangi porsinya. Ya, ketika trimester pertama, kurangi porsinya. Trimester kedua dia mulai kuat, menancap di dinding rahim. Nah, trimester ketiga lebih kuat. Nah, di antaranya membantu, sebagian dikatakan membantu proses terbukanya apa? Yaitu jalur persalinan. Nah, alhasil ketika pertama jangan terlalu sering, dikurangi. Ya, dikurangi termasuk makanannya pilih. Pilih makanan di antara makanan yang tidak terlalu banyak membuat konstruksi pada rahim. Ya. Untuk porsinya berapa kali? Ya dilihat, alhasil jangan terlalu sering. Seperti misalkan ketika dibutuhkan, ketika syahwat sedang melonjak, suami melonjak syahwatnya, kemudian jangan terlalu lama, dan permisi akramakumullah, jangan cari posisi yang terlalu ekstrim. Nah, wallahu alam bisawab. Pertanyaan kedua, menurut kesehatan berapa kali sebaiknya hubungan suami istri dalam sepekan? Gimana? Dalam sepekan berapa kali baiknya hubungan suami istri? Nah, berapa kali yang terbaik menurut Ibnu Qayyim adalah ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, ketika syahwat sedang numpuk, ketika dibutuhkan beda-beda. Ya, ada laki-laki yang hawanya panas banget, ketika dibutuhkan dia bisa jadi lebih sering. Ada laki-laki mungkin membutuhkan mungkin sepekan sekali bagi diri dia, beda-beda. Semua terkait dengan asupan makanan, terkait dengan stresor dia, terkait dengan pekerjaan dia, ya, nggak bisa disamakan satu sama yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim pernah menyebutkan berapa lama durasi olahraga yang terbaik. Nggak bisa kita katakan setengah jam, karena beda-beda. Ya, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang gemuk, orang kurus, waktunya beda-beda. Ibnu Qayyim menyebutkan teori yang sangat masuk akal. Cukuplah olahraga sampai membuat kulit warna kemerahan. Menunjukkan apa? Pembuluh darah sudah lancar. Warna merah indikasi pembuluh darah sudah ngalir. Orang gemuk kurus untuk jadi warna merah nggak sama. Nah, demikian pada kasus hubungan intim. Nggak bisa disamakan. Untuk umur sekian sampai sekian, durasi hubungan intim harus sekian kali. Nggak bisa. Karena kebutuhan beda-beda. Ya, berat badan juga beda-beda. Suasana hati juga beda-beda. Lingkungan yang mempengaruhi juga beda-beda. Maka Ibnu Qayyim sebutkan, ketika kepingin silahkan datangi, dan itu yang terbaik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah jarang olahraga dan suka tidur pagi mempengaruhi kekuatan dalam hubungan? Nah, tadi disebutkan bahwasanya di antara sebabnya kualitas hubungan intim yang tidak baik adalah lifestyle. Seperti apa? Jarang gerak. Ketika jarang gerak, makanan akan numpuk. Ima mizajiyah, ima imtilaiyah yang kita sebutkan semalam. Ketika dia numpuk, kata Ibnu Qayyim, yastahilu ila madatin summiyatin. Dia akan berubah menjadi apa? Unsur yang beracun, meracuni tubuh, dan tubuh sifatnya menjadi dingin atau lembab. Ya. Kemudian darah menjadi kental. Saat itulah akan berpengaruh dengan kualitas ranjang Anda. Nah, makanya semua perlu diperhatikan. Istirahatnya perlu diperhatikan, makanan diperhatikan, olahraga juga diperhatikan, psikis juga perlu diperhatikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon referensi untuk makanan-makanan yang membantu kesuburan kaum laki-laki. Nah, makanan untuk menambah kesuburan kaum laki-laki dan kaum wanita sama saja. Sering kami gunakan teori pertama, teori apa? Panas dingin. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya, banyak sekali sudah kami lewati kasus. Bahkan dulu di musim pandemi ada suami istri 7 tahun nggak punya anak.
konsultasi hanya online. Perbaiki pola makan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, suaminya memberikan kabar istrinya sudah hamil 40 hari. Alhamdulillah, hanya pola makan, tanpa ada herbal khusus. Kita belum pakai herbal, masih perbaiki pola makan aja. Kemudian disebutkan juga kedokteran Arab klasik untuk terapi kesuburan di fasdu di titik as-safin. As-safin adalah pembuluh darah yang nongol atau muncul di mata kaki bagian dalam, di depannya mata kaki. Itu untuk titik kesuburan. Nah, untuk titik kesuburan diantaranya. Bekam juga ada titiknya sendiri. Nah, alhasil darah inilah yang mempengaruhi kesuburan. Kata Suyuti, darah inilah substansi pembentuk atau penentu mani laki, mani perempuan sehat apa enggak sehat. Kalau darahnya kotor, gimana mani akan sehat? Kotor dari mana darah? Dari makanan. Nah, dari makanan. Ada sebagian wanita sudah hamil. Hamil tapi makanannya kacau. Menyebabkan apa? Janin enggak berkembang. Kenapa? Karena uterus tadi, tali pusat ini membawa asupan darah dari ibu ke si janin. Kalau darah ibu kotor, jorok gara-gara makanan dia, gimana mau jadi nutrisi janin? Janin nggak berkembang. Gimana cara janin berkembang? Nggak harus digugurkan. Caranya apa? Bikin darah encer. Pilih makanan yang baik, bersihkan darah Anda dengan terapi bersih darah. Nah, kadang ada ibu-ibu yang sukses hamil sampai trimester ketiga, makanan masih kacau, darahnya kotor, kental. Terjadilah yang dikenal dengan eklamsi. Ibunya kejang-kejang, janinnya sampai ada yang meninggal. Ternyata janin masih ada yang kasus selamat. Ibu ini berhasil melahirkan bayi dengan selamat. Tapi berikutnya apa? Air susu tidak keluar. Sama. Air susu inilah substansi, darah inilah substansi pembentuk air susu pada ibu yang menyusui. Nah, coba bayangkan. Ini tadabbur para ulama loh ya. Nah, insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin untuk promil, silakan lihat link kajian kami di YouTube ya, Abdul Ramadhani Official, dengan tema diantaranya mendambakan anak dan jenis kelamin anak. Di kajian yang panjangnya sekitar 1,5 jam waktu itu di Bali. Anda bisa simak ya kajian lengkapnya khusus promil. Itu saja insyaallah. Ustaz, tafadhol.